Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing ya teman-teman, yaitu sebuah CCTV atau IP kamera yang saya beli di Shopee dengan harga Rp190.000. Apakah dia? Mari kita unboxing. Nah ini ya teman-teman, dari boxnya tertulis smart camera. Di bagian samping terdapat fitur utamanya ya teman-teman. Nah di bagian depan cuman ada tertulis smart camera sama seperti di atas tadi. Nah di bagian sampingnya lagi tertulis barcode, model dan serial number ya teman-teman. Bagian bawah tidak ada apa-apa. Oke, langsung aja kita buka isi dalamnya. Nah, yang pertama kita dapat produk manual ya teman-teman, atau manual book. Di sini ada cara-cara untuk mengkoneksikan CCTV-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita dapat fitting, yaitu fitting E27 ya teman-teman, yang sama dengan fitting lampu pada umumnya di Indonesia ya teman-teman. Jadi karena CCTV ini tidak menggunakan adaptor eksternal, jadi kita hanya menyambungkan CCTV ini langsung ke fitting E27 ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu ribet narik-narik kabel adaptor panjang-panjang ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan screw ya teman-teman. Screw yang dilengkapi oleh visor yang bisa ditanam ke dinding ya teman-teman. Nah kemudian di sini ada memori VGAN ya teman-teman, dengan kapasitas 32 GB. Dengan speed 100 Mbps ya teman-teman, kelas 10. Jadi memori ini saya beli terpisah ya teman-teman. Jadi supaya CCTV-nya dapat menyimpan rekaman ke memori. Nah, yang terakhir kita dapat unit CCTV-nya ya teman-teman. Nah, untuk bahannya sendiri dia terbuat dari plastik ya teman-teman, cuman agak berat juga. Nah, di bagian sini ada kamera, lampu LED untuk penerangan dan sensor inframerah, serta ada lubang mikrofon ya teman-teman. Nah, di bagian sini ada soket fitting E27-nya ya teman-teman, untuk menyambungkan CCTV-nya ke arus listrik. Nah, di bagian sini ada lubang untuk reset ya teman-teman, dan ini ada slot memori. Nah, di bagian sini ada lubang untuk speaker ya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada barcode kameranya ya teman-teman. Nah di bagian sini ada hologram bertuliskan 8 MP atau 8 megapiksel ya teman-teman. Nah untuk rotasi kanan kirinya dia sudah bisa berputar sebanyak 360 derajat ya teman-teman, seperti ini. Namun untuk tiltnya atau atas bawah ya teman-teman, dia hanya bisa mentok ya teman-teman, sekitar 90 derajat ya teman-teman. Nih. Tapi saya rasa ini sudah cukup untuk mengawasi sekitar ruangan ya teman-teman. Jadi kita bisa menggesernya sesuai dengan angle keinginan kita ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba CCTV ini apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak ya teman-teman. Sebelumnya kita pasang dulu ya teman-teman memorinya. Kemudian tekan sampai bunyi klik. Nah, baru kita pasang ke fitting lampunya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mencoba memasang CCTV ini ya teman-teman ke fitting lampu E27 itu. Jadi kita tinggal pasang aja. Dia nyambung, dia akan menyala seperti ini ya teman-teman, di origin. Nah kemudian pada device Android teman-teman, kita buka Play Store ya. Kemudian kita cari di sini aplikasi V380 ya. Nah, di sini ada banyak muncul ya teman-teman, V380.
Nah, yang harus teman-teman download adalah untuk CCTV ini ya, adalah V380 Pro dengan logo ini ya, logo biru laut ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik install. Oke, setelah diinstal, teman-teman buka aplikasinya. Kemudian klik I have read and agree ya teman-teman. Kemudian klik read and agree. Nah, skip aja ya teman-teman jika muncul seperti itu. Kemudian teman-teman klik register. Kemudian teman-teman pilih regionnya ya. Ini Asia misalnya. Nah, kemudian teman-teman isi aja emailnya ya, misalnya ini. Kemudian klik next. Nah, kemudian akan muncul ini ya, dia minta verification kode. Teman-teman buka aja email. Nah, ini ya kode verifikasi yang masuk. Teman-teman isi aja permintaan tadi sesuai dengan kode verification yang masuk di email ini ya teman-teman. Misalnya, kemudian klik next. Nah, kemudian teman-teman isi passwordnya ya. Oke, kemudian klik confirm. Nah, kita sudah register ya. Kemudian login ya. Kemudian masukkan aja email dan password yang sudah kita register tadi ya teman-teman. Kemudian klik login ya teman-teman. Nah, di sini dia akan minta untuk add device ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik aja icon plus ini. Kemudian izinkan aja ya. Nah, kemudian kita akan scan barcode-nya. Nah, sudah ini ya, udah kita scan. Kemudian teman-teman klik aja saat aplikasi digunakan ya, izinkan aja. Kemudian masukkan password wifi ya teman-teman. Kemudian confirm. Kemudian teman-teman arahkan ya barcode ini ke lensa kamera CCTV ya. Jadi kita arahkan barcode ini ya ke lensa CCTV kamera. Oke, kameranya sudah merespon ya teman-teman dengan ditandain suara tadi. Teman-teman tinggal klik Voice Prompt of Scanning Successfully ini ya teman-teman. Nah, kemudian dia tinggal device connecting aja. Kemudian teman-teman bisa pilih device name-nya ya. Ini misalnya home. Kemudian teman-teman klik finish. Nah, kemudian teman-teman klik save aja, kemudian izinkan. Nah, jika muncul tanda seperti ini, tandanya CCTV kita sudah connect ya ke ini, ke handphone. Jadi teman-teman tinggal buka aja. Nah, dia akan minta dibuatkan password ya, password CCTV-nya. Kemudian kita set password aja. Ini usernya admin aja ya, atau terserah teman-teman mau diganti apa. Kemudian kita pilih aja passwordnya ya. Kita isi aja passwordnya. Kemudian klik confirm. Setelah dikonfirm, maka CCTV ini sudah nyambung ke Android teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, ini saya kendalikan dari ini ya, sini. Nah, teman-teman bisa lihat di situ di kamera ya, bahwasanya lampunya menyala ya teman-teman.
Nah, ini ya teman-teman. Lampunya menyala agar ruangannya itu terlihat terang ya di CCTV. Jadi kalau kita mau matikan, teman-teman klik aja more, kemudian light control, teman-teman bisa klik off misalnya. Nah, dia akan mati lampunya, tapi dia akan berubah menjadi hitam putih karena sensor infrarednya aktif ya. Jadinya dia hitam putih, tapi intermittent kebacanya di CCTV-nya nih, karena kondisi cahayanya nanggung ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur untuk angle dari kameranya ya. Naik turunnya, gesernya kita bisa atur di sini. Nah, di bagian atas ini ada tanggal dan jam ya teman-teman. Kemudian ketika kita sentuh, dia bisa zoom in dan zoom out. Ini kita aktifkan dulu lampunya ya, supaya dia nggak bising. Nah, di sini ada fitur untuk snapshot juga ya teman-teman. Ini, maka dia langsung kesimpan di galeri. Nah, di sini ada alarm. Nah, ketika kita klik alarm, dia akan bunyi ya CCTV-nya ya. Ketika kita matikan alarm, CCTV-nya akan diam gitu. Kemudian ketika kita speech, ya, kita coba izinkan aja. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, maka suara kita akan terkirim ke CCTV ya teman-teman. Kita tes lagi. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, kemudian ini ada tombol record untuk merekam ya teman-teman. Untuk merekam. Kemudian di sini ada tombol replay untuk merekam aktivitas yang ada di dalam micro SD ya. Ini misalnya. Nah, ini hasil rekaman kita tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada event group ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih jam berapa aja yang kita ingin lihat. Nah, dia sekali merekam itu 2 menit ya teman-teman, dan videonya disambung-sambung. Nah, di sini kita bisa pilih juga jamnya. Kemudian di sini kita bisa pilih tanggal ya. Kemudian di sini ada fitur download ya teman-teman. Kalau teman-teman mau download, teman-teman bisa klik ini ya. Dia akan download video. Kemudian kalau kita back, dia akan tercancel downloadnya. Oke, kita balik aja ke fitur lainnya. Kemudian jika kita tekan more, di sini ada pilihan ya, seperti inversion. Nah, dia memutar ya. Nah, kemudian light control. Ini seperti tadi untuk mematikan lampu, menyalakan, atau auto ya. Dia bisa mati dan hidup sendiri. Ini ada preset PTZ ya teman-teman. PTZ ini artinya kita sudah mengesave angel yang kita inginkan. Sepertinya kita harus origin dulu, PTZ calibration dulu, supaya nggak kemana-mana larinya ya. Kita coba arahkan CCTV-nya. Nah, ini misalnya teman-teman. Kemudian klik more, kemudian reset PTZ lagi. Nah,
Kemudian ketika saya geser CCTV-nya, nah, dan saya klik preset PTZ. Nah, maka dia akan kembali ke posisi yang sudah saya tentukan tadi ya teman-teman di preset ini. Nah, di sini sudah tersedia 9 ya, 9 preset yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian image setting ya, bisa warna, bisa black and white ya, bisa auto. Kemudian untuk di sini itu aja ya teman-teman fiturnya. Nah, kemudian di sini ada settingan juga. Di sini banyak settingannya ya. Seperti ini general, ada device ID kita ya, ada nama device kita. Kemudian untuk jaringan di sini ya teman-teman. Kemudian untuk password di sini kita bisa ganti. Kemudian untuk device time, nah ini waktu di CCTV-nya tadi ya teman-teman, bisa kita ganti juga. Kemudian ada menu firmware version ya teman-teman, ini udah yang terbaru aplikasinya. Kemudian di sini ada alarm setting ya. Alarm setting gunanya adalah ketika ada objek yang bergerak di depan CCTV kita, maka CCTV tersebut akan bunyi alarm ya teman-teman, dan mengirimkan notifikasi ke HP Android melalui aplikasi V380. Kemudian ada recording setting ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat persentase penyimpanan kita. Kemudian pilihan untuk continuous recording, artinya CCTV kita dapat merekam seharian full ya teman-teman, atau 24 jam. Kemudian event recording ini dia merekam atau menandai di menit keberapa itu terjadi pergerakan di depan kamera, sama seperti tadi, cuman ini tidak mengirim notifikasi ya teman-teman. Kemudian ada tombol record audio untuk merekam suara yang direkam oleh CCTV ya teman-teman. Kemudian di sini ada format SD card. Di sini kita bisa memformat memori kita dari aplikasi ini yang ada di CCTV tadi. Kemudian di sini juga ada pengaturan light setting ya teman-teman, untuk auto on dan off. Ini pengaturannya sama dengan yang ada di menu CCTV tadi ya teman-teman yang di awal. Kemudian di sini ada PTZ speed setting. Jadi gunanya adalah untuk mengatur kecepatan CCTV pada saat kita gerakan ya teman-teman, atau kita kontrol melalui Android. Jadi seberapa cepat dia bergerak ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah ya teman-teman. Kemudian di sini ada device volume setting ya teman-teman. Gunanya adalah untuk mengatur volume dari speaker CCTV tersebut. Kemudian yang terakhir ada advanced setting ya teman-teman. Di sini berisi IP, device voice from, bahasa, dan anti flicker setting untuk CCTV-nya ya teman-teman. Oke, saya rasa itu aja di menu settingannya ya teman-teman. Oke, kesimpulannya CCTV ini cocok kayak digunakan untuk kita yang memiliki budget yang tidak terlalu besar ya teman-teman, tapi bisa digunakan sebagai home security. Dia efektif digunakan untuk memantau dan menjaga area rumah ya teman-teman, atau merekam lingkungan sekitar ya. Versinya ada banyak untuk CCTV ini, dan ini salah satunya ya teman-teman. Kemudian fiturnya juga cukup lengkap, walaupun memang dia bukan merek terkenal seperti Bardi ya teman-teman, tapi untuk harganya itu cukup terjangkau ya teman-teman, karena dia ada banyak versi dari yang low price hingga high price ya teman-teman. Kemudian untuk pemasangannya pun cukup mudah ya teman-teman, dan efisiensinya juga baik karena dapat dikontrol dan dimonitoring di mana aja. Nah, jika teman-teman ingin membeli CCTV seperti ini, teman-teman tinggal mengklik link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih CCTV seperti ini atau yang setingkat lebih baik di atas CCTV ini ya teman-teman, dan tentunya harganya lebih tinggi dari CCTV ini. Oke, baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa kembali.